Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa sallimukum bi ahsanis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha la ilaha illa ant. Ikhwati fiddin, para hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Munawwarah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita di malam hari ini masih di 10 pertama bulan Safar. Maka bulan Safar di zaman jahiliyah dulu banyak orang yang memandang sial tentang bulan Safar. Maka kata Nabi SAW, la safar, enggak ada safar. Artinya adalah enggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalaupun ada yang mau menikah di bulan Safar, maka silakan menikah. Tidak ada yang sial di bulan ini. Dan bulan Safar tidak ada hal yang penting ataupun tidak memiliki keistimewaan tertentu. Cuman perlu kita ingat, di akhir bulan Safar Rasulullah SAW beliau berhijrah. Ya, beliau berhijrah. Atau waktu itu beliau ingin dibunuh. Ya. Dikumpulkanlah pemuda-pemuda dari Quraisy, kafir Quraisy, untuk membunuh Nabi SAW, dan itu terjadi di bulan Safar. Karena bulan Muharram haram berperang, dan bulan Safar sudah boleh lagi berperang. Dan itu selama Nabi di kota Mekah, sebelum Islam disampaikan atau sebelum Islam itu hadir di kota Mekah, sudah berlaku hal itu. Maka Muharram mereka berhenti berperang, dan Safar mereka lanjut lagi kalau mau perang. Dan Rasulullah ingin dibunuh di bulan Safar. Maka Rasulullah SAW meninggalkan kota Mekah atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan beliau bersembunyi di gua Thur, di gua Thur. Kalau gua Hira itu tempat Nabi bertahannud, atau pertama kali beliau mendapatkan wahyu. Tapi gua Thur itu tempat Nabi bersembunyi bersama dengan Abu Bakar. Tadi yang waktu rakaat pertama ayatnya kita baca dari surat Taubah. Ya. Itu cerita tentang Nabi SAW saat bersembunyi di gua Thur selama 3 hari. Berarti 3 hari di akhir bulan Safar Rasulullah SAW bersembunyi di gua. Kemudian di awal Rabiul Awal baru Nabi memulai perjalanannya menuju Madinah, yang ketika Syukran. Yang saat itu Madinah belum namanya Madinah, masih kota Yathrib. Ya, kurang lebih 2 minggu Nabi SAW baru sesudah itu masuk ke kota Madinah persisnya. Sebelumnya Nabi mampir dulu di daerah namanya Quba.
Ya, dan Nabi membangun masjid di sana yang hari ini dikenal dengan Masjid Quba, kurang lebih 3 hari. Kemudian Nabi mampir di suatu tempat dan Nabi melaksanakan salat Jumat. Dan saat itu yang hadir Jumatan ada 40 orang. Dan di tempat yang Nabi gunakan untuk salat Jumat, di atasnya hari ini dibangun Masjid Jumat. Barulah Nabi SAW masuk ke kota Madinah, disambut oleh orang-orang Yahudi, disambut juga oleh kaum muslimin yang mereka baru masuk Islam. Kenapa? Karena 2 tahun sebelum Rasulullah berhijrah, Mus'ab bin Umair menjadi duta pertama yang diutus untuk mendakwahkan agama Islam ke kaum kufar, orang-orang Yahudi, ahli kitab yang ada di kota Yathrib atau Madinah. Maka tak perlu lama, dakwahnya 2 tahun. Ya. Apa yang didapat selama 2 tahun itu? Pimpinan Yahudi ada yang masuk Islam. Ya, Yahudi di kota Madinah itu ada 3 kelompok besar. Ada Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Qainuqa. Nah, 3 kelompok besar ini berhasil didakwahi oleh seorang anak muda. Ya, anak muda yang usianya belum 40 tahun ketika itu. Ya, anak muda ini nanti meninggalnya usia kapan? 40 tahun di perang Uhud, dan perang Uhud itu 2 tahun sesudah Nabi hijrah. Ya, atau tahun ketiga sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Berarti usia anak muda ini ketika ke kota Madinah untuk pertama kalinya di awal di usia 35-an. Ya. Atau 36 lah, berarti seusia Israfil. Ya, cuman bedanya yang itu ganteng. Namanya siapa? Mus'ab bin Umair. Jadi 2 tahun berdakwah, kemudian 3 tahun berikutnya beliau syahid di perang Uhud. Nah, yang uniknya berdakwahnya berapa tahun? 2 tahun. Berarti 2 tahun itu Al-Quran belum komplit 30 juz. Tapi berhasil mengislamkan dedengkot Yahudi dan pimpinan dari orang-orang yang ada di orang-orang kafir di kota Madinah, dari Aus dan Khazraj. Subhanallah, Quran belum selesai diturunkan tapi banyak yang masuk Islam. Banyak yang masuk Islam. Nah, berarti kalau 2 tahun mampu untuk mendakwahkan orang agar mereka mau memeluk agama Islam, harusnya selama pandemi pun kita bisa. Karena pandemi 2 tahun juga. Ya. Tapi mungkin kita tak ke sana. Ya, justru banyak para ayah yang pusing menghadapi anaknya sendiri di saat pandemi. Baik, mengapa kita cerita tentang Mus'ab bin Umair mendakwahkan agama Islam ini ke orang-orang Madinah? Ternyata itulah mengapa Allah pun ceritakan kepada kita tentang Firaun. Firaun itu dah jelas banget dia itu jahat. Sepakat semua orang kalau Firaun itu jahat. Bahkan kalau ada orang jahat, kita bilang apa? Firaun. Ya kan? Dulu Israfil punya teman orang Irak. Dia kalau manggil temennya yang suka godain dia, ada temennya dia, tapi suka jahilin si orang Irak ini, namanya Iman. Itu kalau dia kesel, dia manggil temennya ini Firaun. Nah, gitu. Kesel jadi. Tapi jangan panggil teman antum Firaun. Oke, balik ke cerita. Firaun itu memang jahatnya, na'udzubillah. Udah terkenal lah ya. Bahkan di Quran diceritakan yang masuk neraka besok, neraka pertama kali yang masuk neraka siapa? Firaun. Baru sesudah itu diikuti oleh yang mirip-mirip Firaun. Atau orang-orang yang kufar, atau mereka-mereka yang tidak percaya sama Allah. Tapi yang duluan masuk neraka siapa? Firaun. Tapi sejahat-jahatnya Firaun, Allah masih memberikan waktu untuk bertaubat, dan Allah masih sayang sama hambanya ini. Apa buktinya Allah sayang? Allah utus Nabi Musa untuk mendakwahkan Firaun, untuk mengajak Firaun jadi baik. Ingat ya, di mana letak sayangnya Allah? Yuk kita buka suratul Nazi'at. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka hadithu Musa. Ghasyiyah pula. Hal ataka hadithu Musa. Ya, kalau al-ghasyiyah baru hal ataka hadithul ghasyiyah. Dalam surat An-Nazi'at ini Allah tanyakan hal ataka hadithu
Musa. Emang kenapa dengan Nabi Musa? Idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa. An-Nazi'at itu surat juz 30 sesudah surat Amma Yatasaalun An-Naba. Ya. Berarti halaman 500-an, 580 sekian. Allah tanya, kalian sudah dengar belum kisah tentang Nabi Musa? Mengapa dengan Musa? Idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa. Saat Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu lembah yang disucikan. Nama lembah itu Tuwa. Lembah itu namanya apa? Tuwa, pakai ta, bukan pakai t. Ya. Emang kenapa di lembah itu? Di lembah itulah Nabi Musa alaihi salam mendapatkan perintah. Kenapa Allah manggil Nabi Musa? Nabi Musa itu banyak keistimewaannya. Ya, di antara yang paling keren keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa adalah ngobrol sama Allah. Ya, pernah ngobrol sama Allah. Bahkan sering ngobrol sama Allah. Langsung, iya langsung, tapi tak tatap muka, mungkin daring bahasa kita hari ini. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa melihat Allah langsung selama masih di dunia. Ya, yang ngasih tahu siapa? Allah juga. Nanti kita lihat sendiri ayatnya. Jadi tidak mungkin manusia itu bisa melihat Allah langsung sementara mereka masih di dunia. Jadi ada perantaranya nanti, ya, perantara mungkin terdengar suaranya saja atau wahyu atau dari balik tabir. Ya. Allah cuma tanyakan, Anda sudah dengar kisah Nabi Musa belum? Cerita Musa tentang apa? Tentang dia bertemu dengan Rabb-nya di suatu lembah yang disucikan tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan perintah. Apa perintahnya? Idhhab ila Fir'aun innahu tagha. Ya. Kau harus datang, berangkat, pergi ke Fir'aun. Kenapa? Innahu tagha. Fir'aun sudah melampau. Fir'aun itu udah enggak banget deh, ya. Udah enggak bisa ditolerir. Ini kejahatannya Fir'aun tuh luar biasa, ya. Jadi belum ada manusia dan mungkin akan ada manusia yang sejahat Fir'aun. Karena dia nanti yang pertama kali masuk neraka. Berarti dia duluan lah penjahatnya. Tapi pun begitu, lihat ayat sesudahnya. Faqul hal laka ila an tazakka. Apa artinya? Dika? Ayat 18-nya. Sekarang ayat 18. Nah, coba dia ajak jadi baik. Betapa enggak saya. Antum coba ya, antum punya musuh atau punya teman yang kurang ajar, yang jahatnya enggak banget deh. Antum masih mau ngingetin, nasihatin dia, atau udah doain hancur aja sekalian? Ini ada manusia yang na'udzubillah mengaku dirinya Tuhan, ngebunuhin anak orang, mempermalukan para wanita, membunuh Nabi, ingin membunuh apa? Nabi. Jahat banget. Tapi oleh Allah, Allah masih apa? Masih utusan untuk menemui Fir'aun, mengajak Fir'aun jadi baik. Harusnya kisah-kisah yang seperti ini bisa jadi inspirasi buat kita dan harus menginspirasi kita untuk supaya apa? Untuk supaya sejahat apapun orang itu, ajaklah dia jadi baik. Ya, ajaklah dia jadi baik. Nasihatinlah dia. Agar supaya orang-orang yang disebut nanti Al-Quran yang berjalan. Kenapa disebut Al-Quran yang berjalan? Karena kita akhlaknya adalah Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Quran. Quran itu ya gini ceritanya. Ada enggak Quran katakan, wahai seluruh orang-orang beriman, tonjokin aja satu-satu orang kafir kepalanya? Enggak ada kan ayatnya begitu. Atau kalau kau bertemu dengan orang-orang yang ngeselin, ya kau tempeleng aja sekali, kayak Musa. Kan enggak ada ayatnya begitu. Tapi ayat yang begini ada. Fakul, wahai Musa, bilang, katakan kepada Fir'aun, halaka, apakah bagimu ila antazakka, masih bisa untuk diajak membersihkan, mensucikan jiwamu?
Masih enggak mau? Ada waktu untukmu sebenarnya kalau mau bertaubat. Lanjut ayat berikutnya, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Silakan. Kalau kau mau, aku akan tunjukkan jalan menuju Tuhanmu supaya engkau takut sama Tuhan. Wong dia mengaku dirinya Tuhan, diajakin supaya mengenal Tuhan. Jadi baik. Subhanallah kan? Ini manusia yang nanti nomor 1 masuk neraka. Allah ceritakan ke kita, ada yang diutus untuk temuin Fir'aun, ajakin dia untuk jadi baik. Sekarang tinggal kita. Apakah setiap orang yang jahatin kita, kita mau berdoa pada Allah agar dia dihancurkan sehancur-hancurnya? Ataukah kita mau datang ke rumahnya, kita ngasih assalamualaikum, kita ketok pintunya, kita ajak jadi baik? Kalau kita terinspirasi dari kisah barusan, maka kita akan datang menemui orang-orang yang jahat itu, orang-orang yang zalim itu, kita apa? Ajak seperti Nabi Musa mengajak Fir'aun. Kenapa harus terinspirasi? Karena kalau anak-anak nonton Spider-Man dan terinspirasi oleh Spider-Man, dia di kamarnya itu dia loncat-loncat. Mirip Spider-Man. Bukan cuma itu, kostumnya pun kostum Spider-Man. Sekarang ada kisah ini. Habis kisah ini dibacakan atau kita membacanya, kita mau ngapain? Kayak itu yang menarik dari cerita barusan. Allah cuma tanya, Anda sudah dengar kisah Nabi Musa? Yang mana ya Allah ya? Yang dia nikah di negeri Madian ataukah yang dia nonjok orang? Bukan yang nikah di negeri Madian, bukan juga yang dia menempeleng orang. Tapi kisah saat dia mengajak orang nomor wahid yang Tagut nomor wahid. Tagut nomor wahid untuk diajak ila anta zakka. Kalau mau, aku akan tunjukkan jalannya menuju Allah agar engkau takut pada Allah. Habis ini tidak perlu lagi kita keras-keras sama orang-orang yang jahat kita. Dia nggak pernah jahatin kita langsung, cuman kejahatannya di media-media tertulis semuanya. Giliran dia ada foto beredar di rumah sakit. Wih, kenapa ranjangnya kosong? Oh, jadi bahan omongan. Pertanyaan yang pertama muncul, udah mati belum? Wah, itu. Tapi berbeda dengan kisah yang barusan kita baca. Kalau mau kisah ini jadi inspirasi, berarti kita harus bergerak semuanya. Bergeraknya untuk apa? Mengajak orang-orang jahat jadi baik. Membuat preman-preman yang ada, manusia silver itu pun jadi baik. Tanya ke manusia silver yang setiap hari saat pandemi ini kayaknya bertambah terus. Tanya, manusia silver mau jadi baik? Mau nggak ditunjukkan di mana masjid? Udah tahu katanya. Kita khawatirnya apa? Kan coba antum pikirkan. Manusia silver itu kira-kira bisa sholat nggak dia? Bisa sholat nggak? Bisa lah. Dia pasti orang Islam kan? Oh, Ustaz nanyanya sih jangan gitu dong. Bisa sholat nggak mereka? Bisa. Tapi kalau udah jadi manusia silver, boleh nggak mereka sholat? Boleh nggak mereka sholat? Boleh? Ya boleh aja sebenarnya kan. Cuman pertanyaan, ada nggak yang sholat? Coba ya, di Munawarah tiba-tiba masuk orang manusia silver sholat sampai ngantuk. Allahu Akbar. Itu di foto semua itu. Wih, ada manusia silver sholat di Munawarah. Tapi berarti semakin hari pandemi ini membuat banyak orang yang nggak mau sholat. Ya di perapatan jalan, di Tangsel ini kayak banyak banget. Entah dari mana wujudnya itu. Sampai Israfil di Jawa Tengah kemarin itu pun sama, ada juga di situ. Dulu di perapatan itu banyak banget itunya, bancinya. Cuman sekarang berubah, nggak ada bancinya lagi. Manusia silver berganti. Tapi kalau mereka nggak sholat, ya bagian kita memang. Ya, maka yuk Bismillah. Jika benar kita ini ingin mengamalkan Quran, maka ayo kita ajakin mantan, jangan mantan preman, yang lagi jadi preman kita ajak jadi baik. Yang Fir'aun kita ajakin dia supaya kita tunjukkan di mana Robnya.
Cerita barusan apa? Hal ataka hadithu Musa idhab ila idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhab ila fir'aun innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Aku akan tunjukkan di mana Tuhanmu supaya engkau takut sama Allah. Ini tanda Rahman, Rahim atau tanda Allah itu jahat? Ini tanda Rahman dan Rahimnya Allah. Yang bermaksiat, yang berbuat dosa diajak bertaubat, yang kafir, yang mengaku Tuhan aja didakwahin. Diutus Rasul untuk menemuinya. Apakah Rasul itu berhasil? Apakah Nabi Musa berhasil? Di dalam tafsir disebutkan hampir 2 tahun itu untuk menemuin Fir'aunnya aja. Jadi sesudah kasus buron, Nabi Musa jadi buron, kemudian Nabi Musa harus ketemuan sama Fir'aun ataupun menemui Fir'aun, itu hampir 2 tahun baru bisa ketemu. Lama betul Ustaz, lama. Berarti selesai pandemi ketemu langsung. Jika Mus'ab bin Umair 2 tahun dia harus berdakwah dan kota Madinah steril dan cocok untuk didatangi oleh Rasulullah SAW, karena apa? Karena penghuninya semuanya banyak yang sudah masuk Islam. Karena warganya, netizennya sudah banyak yang masuk Islam. Wah, nah waktu Rasulullah dan Abu Bakar sampai di kota Madinah, orang-orang tuh nggak kenal siapa Nabi. Sampai mereka bertanya, dari 2 orang yang baru masuk itu, mana yang namanya Muhammad? Mereka confused dia, mana yang Abu Bakar, mana yang Muhammad. Tapi, walaupun mereka belum tahu siapa Nabi Muhammad, Quran sudah duluan masuk ke kota Madinah. Apa yang terjadi? Ternyata mereka-mereka yang datang dari kota Mekah disebut muhajirin, dan orang-orang yang di Madinah disebut ansar. Mereka yang nggak punya rumah ditampung oleh ansar. Sampai mereka bilang apa? Tinggal saja di rumah kami. Dia bukan bilang 3 hari aja ya, enggak. Tempati saja rumah kami. Bukan cuma itu, yang istrinya masih kafir atau istrinya nggak ikut hijrah, mereka sampai bilang apa? Ana punya istri banyak, antum pilih salah satu, antum mau yang mana ambil. Mereka belum kena dakwah yang lain, mereka kena dakwah apa? Al-Quran. Berarti Quran ini mampu merubah situasi bangsa Arab ketika itu, penduduk Madinah ketika itu, jadi yang tadinya jahat menjadi baik. Bahkan Nabi Musa alaihi salam oleh Allah perintahkan dia untuk mengajak yang paling jahat sekalipun untuk jadi baik. Dan Quran ternyata berhasil di saat itu. Tapi pertanyaan itu coba tanyakan pada diri kita, berhasilkah Al-Quran ini membuat anak-anak hari ini saat pandemi menjadi lebih baik? Enggak kayaknya Ustaz. Bukan enggak, karena dia enggak dikasih Quran. Mungkin banyak anak-anak yang nggak dikasih Quran, justru dikasih apa? Dikasih gadget. Sekiranya mereka kenal sama Quran, itu yang viral sekarang ini kan. Dengar musik aja mereka nggak suka, nggak mau dengerin musik. Itu lihat. Kenapa? Karena dari kecil udah terbiasa dengerin Quran. Berarti Quran ini sesuatu banget. Cuman mungkin kita belum maksimal. Tapi sebentar lagi sepertinya selesai pandemi itu. Wallahu a'lam kapan selesainya, tapi sepertinya sebentar lagi selesai. Buktinya apa? Kita udah rapat sholatnya. Ya kan? Oke ya, pelajaran pertama apa? Pelajaran pertama, yang jahat, dedengkotnya itu aja diajak untuk jadi baik. Apalagi yang bukan dedengkotnya, preman. Apalagi anak-anak kita itu semua. Diajaklah jadi baik. Caranya pakai Quran, bukan pakai HP. Pakai Quran. Yuk buka surat Al-Jumu'ah ayat 1 dan 2. Ya, ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim
wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. 2 ayat, silakan. Jadi surat-surat yang diawali dengan tasbih, ya, surah yang diawali dengan tasbih di dalam Quran kita ada 7. Ada berapa? 7. Salah satunya surat ini. Siapa yang mau sebutkan 6-nya lagi? Surat dalam Quran yang diawali dengan tasbih itu ada 7. Salah satunya surat Al-Jumu'ah ini. Mana? Yusabbihu. Itu kan tasbih. Siapa yang mau sebut 6-nya lagi? Yang bisa jawab, yang mau nyebutin 6 dan benar boleh pulang. Ayo bismillah. Surat apa lagi? Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Udah 2. 2 tahun pandemi, 7 surat aja. As-Saff. Sabbaha lillahi ma fis sam'. At-Taghabun, apa bunyinya? Yusabbihu juga. Yang kelima. TikTok. Pakai Google ketemu semua. Al-Hasyr, apa bunyinya? Pakai Google ya? Ditanya bunyinya apa, baru bingung dia. Panik nggak? Apa yang ketujuh? Apa yang ketujuh? Ya salam, disuruh pakai Google nggak mau juga. La ilaha illallah. Al-Hadid. Al-Hasyr apa Al-Hadid? Al-Hasyr dan Al-Hadid. Dua-duanya. Yang terakhir? Subhanaka Allahumma. Itu subhanaka Ustaz. Surat apa itu Ustaz? Ya bukan surat. Ayo satu lagi. Yang terakhir. Ini jarang baca tentang Palestina ini. Bacanya tentang Indonesia aja nih. Apa yang terakhir? PR aja ya. Nggak mau lihat di Google. Gak mau? Ya sudahlah. Dipaksa-paksa pun tak bergerak juga. Ya sudahlah. Ustaz sabarlah Ustaz. Emang sabar. 2 tahun dah sabar. Satu lagi apa? Bacalah dulu terjemahannya. Nanti dah selesai antum baca, insya Allah dapat jawabannya. Pak Helmi, udah dapat? Silakan yang mau baca terjemahannya, tafadhal. Padahal sebelum itu kaum Quraisy benar-benar sesat. Allah nggak bilang mereka sesat, tapi fi dhalalin mubin. Mereka tuh benar-benar sesat tadinya. Sebelum Quran, sebelum mereka dapat Islam, mereka tuh benar-benar sesat. Yang benar-benar sesat tapi bisa jadi baik. Kita kan nggak kafir. Kita kan nggak sesat tadinya, dari kecil udah Islam. Tapi kok belum bisa berubah kan oleh Al-Quran? Ada apa dengan kita? Maka pada pertemuan yang lalu kita bacakan tentang surat apa? Tentang surat Al-Baqarah, tentang surat Al-Hadid. Tentang apa itu? Tentang orang-orang yang hatinya semakin keras sesudah ada Taurat, sesudah ada Injil. Makanya jangan terulang lagi, kata Allah dalam surat Al-Hadid, jangan terulang lagi seperti mereka. Justru sudah ada Quran, hati mereka semakin keras. Buktinya hati semakin keras, mereka diperintahkan oleh Allah banyak perintah di Quran, banyak larangan di Quran, tak juga dijalankan, tak mau pula ditinggalkan.
Jadi dari ayat barusan oleh Allah katakan, walaupun sebelumnya orang kafir Quraisy itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata, tapi mereka berhasil berubah dan mau dirubah. Bagaimana caranya? Ada 4 steps. Lihat ayat keduanya. Kata Allah, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi." Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, ya, di bangsa ummi itu, bangsa yang tak bisa baca, tak bisa pula menulis. Seorang rasul yang nomor 1 membacakan ayat Allah. Membacakan apa? Ayat Allah. Apakah arti membacakan ayat Allah? Persis seperti yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair juga. Mus'ab bin Umair 2 tahun di kota Madinah, itu cuma bacakan Quran aja. Abdullah bin Mas'ud orang pertama yang membacakan Quran dengan terang-terangan di Ka'bah, itu juga sama, bacakan aja dulu Quran. Bukan dengarkan musik duluan, tapi bacakan dulu Quran. Nanti dia lama-lama senang. Makanya anak-anak muda hari ini, alhamdulillah, mereka awalnya ini masih tahap awal kita ini. Tahap awalnya adalah mereka udah senang sama Quran. Walaupun kita harus luruskan juga tuh. Jangan cuman benerin ngajimu itu karena biar viral di TikTok. Jangan itu aja. Bagus, ya, kita appreciate lah itu kan. Cuman ingatkan juga bukan untuk itu sebenarnya, ya. Makanya anak-anak muda yang wanita, yang cewek-cewek pun senang kalau anak-anak cowok itu suka ngaji. Yang cewek-ceweknya sholawatan, yang cowoknya ngaji. Tapi harus diluruskan. Jangan langsung disalah-salahin. Wah, lu nggak beres lu, dasar lu, nggak boleh kayak gitu. Memang harus diarahkan. Maka nomor 1, yatlu 'alaihim ayati. Membacakan dulu, dibacakan dulu ayat-ayat Quran. Tapi sebenarnya bukan cuma dibaca, diajak mikir. Ya, misalnya cerita tentang bumi, tentang langit, tentang air. Ajak mereka ngobrol. Contoh, air ini siapa yang bikin? Yang ciptakan air siapa? Asal muasal air itu dari mana? Air tawar ini asal muasalnya dari apa? Dari laut. Laut itu air apa? Asin. Kok bisa jadi tawar? Kok bisa jadi tawar? Hah? Kok air asin awalnya? Kok bisa jadi tawar? Ya kun fayakun lah Ustaz. Kalau kun fayakun itu jawaban bapak-bapak. Bapak-bapak yang alumni yang suka baca Yasin itu jawabannya kun fayakun. Tapi anak muda sekarang jangan jawab kun fayakun. Karena di Quran banyak betul Allah ceritakan. Iya dia asin, tapi saat dia sudah naik ke atas, diturunkan oleh Allah baru jadi tawar. Buka surat Al-Waqi'ah. Ya, Ustaz Al-Jum'ahnya belum selesai Ustaz. Enggak apa-apa. Ya. Ayat 68 surat Al-Waqi'ah. Jadi bacakan dulu ayatnya. Nah, kita mau bacakan ayatnya. Maka kalau ada anak-anak muda yang suka baca Al-Waqi'ah, Al-Waqi'ah itu sesudah Ar-Rahman atau sebelum Ar-Rahman? Kalau Ar-Rahman nomor berapa? 55. Berarti Al-Waqi'ah Subhanallah hafiz nama surat. Bagus. Lah, enggak ya? Hafiz Quran insyaallah semuanya ya. Walaupun baru hafal nomor suratnya. Bagus. Nah, kita apresiasi. Afara'aitumul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun? أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. Apa kata Allah? Ayat berapa? 68, 69, 70. Silahkan. Allah tanya, gimana nih air yang kalian minum ini gimana? Apakah tiba-tiba dia tawar? Apakah disuling di sungai? Ataukah awalnya dari air laut? Allah tanya. Jadi kita bacakan, Nabi itu bacakan. Bacakan ke sahabat. Nanti sahabat kan dia mikir, iya juga ya. Emang kenapa kalau udah tahu? Kalau udah tahu gini, ya.
Mengapa ada ayah yang ketika dia kesel sama putrinya yang main HP terus, ya, kemudian yang top up terus, minta top up. Pas ayahnya lagi kesel, ayah tuh nggak mau kalau kamu main game doang. Kamu tuh harusnya ngaji dong, nak. Ayah tuh udah cari duit, udah ngasih kamu pulsa. Untuk apa ayahnya ngomong begitu? Apakah ayahnya marah-marah? Enggak. Ayahnya suruh mikir. Supaya anak itu apa? Dia tahu bukan gampang nyari duit di masa pandemi itu. Apalagi anak-anaknya terus minta duit terus. Udah setiap kali Zoom habis berapa giga. Ya kan? Coba bapak-bapak bayangkan. Beliin dia pulsa, beliin dia isi kuota, habis bergiga-giga, nggak dinyalain pula kameranya. Itulah ya. Karena dia nggak sadar kalau ayahnya beliin kuota itu buat apa? Buat dia tutup kamera, matiin kamera, main-main, atau buat dia serius belajar daring? Harusnya serius belajar kan? Tapi dia nggak paham. Makanya ayahnya mulai ngingetin, ayah itu beliin kamu begini untuk kamu harusnya begini. Nah sekarang Allah tanya, coba kalian perhatikan, yang kalian minum ini aja lah. Emang kenapa dengan yang kami minum? Lanjut. Allah tanya, siapa yang bikin air ini bisa kalian minum? Siapa yang turunkan dari langit? Kamu apa aku? Dia awalnya di laut, asin. Tapi kalau kita mau didetailkan, dicerita lebih detail lagi, kan nggak serta-merta air laut asin naik ke langit langsung turun tawar, kan nggak begitu. Ada matahari yang membuat panas air laut menjadi uap dia, ada angin yang memindahkannya, ada awan yang menyimpannya, ada proses di dalamnya, ada yang bisa menurunkannya. Apakah serta-merta turun langsung bisa diminum? Enggak juga. Ada yang memprosesnya, ada yang membuat botolnya. Perhatikan aja, Allah suruh kita saat di meja makan, perhatikan. Apa yang Anda minum itu, coba dari mana asalnya? Ini namanya yatlu alaihim ayatihi. Membacakan ayat Quran sambil kita mikir. Coba tanya anak-anak, dek, pulsanya dari mana? Top up itu dari mana duitnya, dek? Punya aku dong. Kan enggak. Karena ayahnya yang bekerja. Atau ayahnya minjem duit orang. Ya bisa banyak kan? Kamu tuh nggak tahu ayah itu harus apa? Harus menghilangkan semua rasa malu ayah untuk gara-gara kamu bisa sekolah. Emang kenapa ya? Ayah tuh harus minjem. Malu sebenarnya ayah minjem sama bapak itu. Cuman anaknya nggak paham. Iya daring juga. Habis itu nah sekarang Allah tanya, siapa yang, kalau kita mau berpikir, kenapa Allah tanya begini? Allah kasih kita minum itu harusnya minum yang halal atau yang haram? Halal. Kenapa kita minum yang halal? Supaya kita kuat beribadah. Makanya dalam Quran ada perintah makanlah dan minumlah. Tapi nggak ada di Quran minum obatlah tuh nggak ada. Yang ada makan dan minum. Karena obat itu tidak langsung serta-merta membuat kita hidup ataupun mati. Tapi kalau kita nggak makan, kalau nggak minum, gimana coba? Siapa yang mau bertahan nggak makan nggak minum 5 hari aja? Nggak minum sehari aja keteteran kita, mangap-mangap kita, jadi kayak ikan koi kan? Itu 1 hari nggak minum. Makanya Allah tuh nggak malu menceritakan tentang makanlah, minumlah. Allah juga tidak malu menceritakan tentang air yang diturunkan. Allah juga tidak malu untuk bertanya dari mana asal yang kamu minum itu. Karena semuanya sumbernya dari Allah. Dan Allah ceritakan ada di Quran. Ada di Al-Waqi'ah. Salah satunya. Nah kalau udah paham. Terus tugas saya, kewajiban saya apa? Maka Rasul itu diperintahkan untuk bacakan ayat-ayat Allah ini ke orang-orang yang kafir, yang tadinya kafir. Yang kafir saja bisa jadi Islam. Yang togut aja bisa diajak. Siapa premannya di zaman Nabi SAW? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Macam-macam ente, mati langsung. Tapi
Kok Umar bisa berubah segitu? Bisa berubah dari yang tadinya dia penjahat, preman, menjadi orang yang saleh. Menjadi apa? Calon penghuni surga. Gara-gara apa? Gara-gara beliau dengar Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami turunkan Al-Quran ini bukan untuk membuat kamu sulit. Umar yang tadinya preman takluk karena Quran. Kita kan bukan preman. Gak ada tampang-tampang preman kita. Sedikit pun gak ada. Tapi kenapa Quran belum masuk ke sanubari? Belum masuk bisa merubah hidup kita itu. Ada masalah kita ini dengan Quran. Makanya Toha ini bisa membuat Umar yang tadinya nempelengi adiknya sendiri. Suami dari adiknya pun ditempeleng juga sama Umar, berdarah dia. Guru ngajinya pun dihajar sama Umar bin Khattab. Tapi sesudah dengar Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahman 'alal 'arsy istawa. Quran ini yang nurunin adalah yang menciptakan langit dan bumi. Ini Quran ini, coba aja lihat Toha itu. Quran ini diturunkan dari siapa? Yang menciptakan langit dan bumi. Umar bengong. Kok ada bahasa seindah itu? Kok dia bilang bukan untuk membuat kamu jadi sulit? Siapakah Ar-Rahman? Siapakah yang Maha Penyayang? Yang Maha Penyayang itu yang mau kau yang jahat, yang togut, yang kurang ajar jadi manusia-manusia yang lembut, lunak, baik, soleh, penghuni surga. Umar bin Khattab. Kenapa anak-anak itu diingatkan pakai Quran? Mereka nggak mau. Mungkin karena belum diingatkan pakai Quran. Diingatkannya pakai marah-marah. Kalau kamu nggak ngaji, kalau kamu nggak hafal, kalau kamu, besok-besok bapaknya gitu juga. Ya. Makanya ternyata Rasulullah itu memberikan teladan, bukan memerintahkan aja, bukan nyuruh-nyuruh aja. Nabi baca Quran, sahabatnya ikut ngaji. Sekarang para ayah, pandemi 2 tahun, harusnya anak-anak itu luluh. Karena mereka bukan orang yang sesat tadinya. Mereka itu orang-orang yang masih dalam keadaan fitrah. Masih suci mereka. Bak kertas putih yang belum ada coret hitamnya. Maka tugas kita apa? Bacakan Quran ini. Bacakan Al-Quran. Maka Israfil ingat betul sama Abah. Abah waktu kami masih kecil, Abah pulang dari Mekah, itu yang dibawakan tuh kaset murattal ngaji. Zaman dulu kan kita masih pakai kaset. Anak zaman now kan mungkin nggak tahu kaset, ya. Mereka udah zamannya udah nggak ada MP3 juga kan. Mereka udahnya semuanya ada di memori itu. Tinggal disetel aja di gadgetnya, di HP-nya, di tabletnya. Itu aja kalau pas di rumah itu, itulah kami setel. Dan itu Abah. Itu satu hal, pulang dari umroh itu yang dibawakan. Waktu Abah pulang dari Pakistan, Israfil dengan Bang Jibril itu dapat hadiah mushaf Quran. Nggak tahu Israfil. Ada mushaf Quran sama songkok, peci. Israfil warna hijau, Bang Jibril warna merah. Kalau nggak salah warnanya itulah ya. Hijau emas, Bang Jibril merah emas, marun emas. Jadi pulang oleh-oleh dari luar negeri itu bukan coklat, bukan Valentino Rossi, Valentine's Day, bukan. Ayo dong para ayah, ini PR para ayah nih. Kenapa? Bukan mantan preman, ketua togut, pimpinan togut nomor wahid aja diajak sama Nabi Musa untuk jadi baik. Orang kafir yang sesat, yang benar-benar kafir sebelumnya aja diajak jadi baik. Caranya bacakan Quran. Kalau Nabi Musa membacakan Taurat ataupun mengajak mereka Firaun untuk kenal Allah. Bapak-bapak, para ayah, tugas besar. Kenalkan dulu siapa Tuhannya.
Tapi anak-anak itu yang kenal duluan siapa? Gadgetnya. Nggak sempat bapaknya kenalkan TikTok, dia udah kenal duluan. Nggak sempat bapaknya mengenalkan YouTube, udah tahu dia duluan. Bapaknya yang nggak tahu. Berarti apa? Untuk mengenal TikTok, untuk mengenal YouTube, untuk mengenal apa lagi? Medsos, itu tak perlu diajarkan, mereka lebih cepat mengerti. Tapi untuk mengenalkan siapa Rabbnya, itu perlu perjuangan. Caranya, makanya oleh Allah ajarkan di Quran. Mau nggak kita gunakan Quran? Di antara caranya adalah di surat Ali Imran. Kita lihat Ali Imran, nanti kita balik lagi ke surat Al-Jumu'ah. Ya, tohanya nanti silakan aja dibaca sendiri. Kita lihat bagaimana di surat Ali Imran oleh Allah ceritakan ke kita. Ayat berapa? Ayat 36. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Ustaz, kayaknya familiar ayat minasyaitonir rajim. Iya, tiap hari kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kok ada di ayat ini? Silahkan bacakan terjemahannya. Nah, ketika ibundanya Maryam, istrinya Imran melahirkan, falamma wada'atha qalat, dia pun berkata, ya Tuhan, aku melahirkan anak perempuan. Kata Allah, iya, aku lebih tahu apa yang kau lahirkan. Allahu a'lamu bima wada'at. Kemudian kata Allah, dan tidaklah sama laki-laki itu dengan perempuan. Dan aku memberikan dia nama Maryam. Apa arti Maryam? Maryam itu sama dengan artinya Abdullah kalau laki-laki. Ya. Aku memberinya nama Maryam, wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan sesungguhnya aku, ya Allah, memohonkan perlindungan untuknya dan untuk keturunannya agar dijauhkan dari godaan syaitan ar-rajim, yang terkutuk. Anak baru lahir didoakan supaya jangan sampai digoda syaitan, dijauhkan dari godaan syaitan. Kalau anaknya lahir langsung di TikTok-TikTokin, itu menjauhkan syaitan atau mengundang syaitan? Kalau dia lahir langsung disetelin, diajarin nyanyi, diajarin karaoke, itu ngundang syaitan atau biar jauh dari syaitan? Gimana biar jauh dari syaitan? Kata Nabi, bacakanlah surat Al-Baqarah di rumahmu itu. Karena sesungguhnya rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan. Dengar Baqarah aja udah langsung jiper kita kan? Panjang Ustaz. Iya, siapa yang suruh langsung habisin Al-Baqarahnya? Yang penting kan baca Al-Baqarah. Mau setahun khatam pun gak apa-apa lah. Walaupun kata Nabi, kalau bisa 40 malam itu udah paling maksimal untuk menghatamkan Al-Baqarah, menghatamkan Quran bahkan. Makanya berarti anak lahir, bapak itu minimal bacalah Al-Baqarah di rumah. Biar apa? Setan tidak ada lagi di rumah itu. Pergilah dia. Tapi ini enggak. Ayahnya udah enggak. Ayahnya sih ngaji, cuman bundanya gelar tikar, pakaiannya ketat, nyalain TV, goyang-goyang, ikutin TikTok. La ilaha illallah.
Ini lihat, anak baru lahir didoakan bukan cuma buat anaknya, ya Allah, dia dan keturunannya nanti. Karena ada ceritanya di Quran. Guys, Rafael kemarin waktu ngisi anak-anak tadabbur Quran for Kids, Rafael tanya, adik-adik, Spiderman punya istri enggak? Enggak, Ustaz. Tapi dia punya pacar, Ustaz. Hah? Anak-anak aja tahu. Anak-anak itu tahu. Spiderman tuh dia nggak punya, belum kawin dia. Mungkin nggak akan kawin sampai habis filmnya. Tapi pacaran iya. Coba kalau anak nontonnya Spiderman. Coba sekarang tanya, siapa yang nonton Ant-Man? Ant-Man punya anak? Punya. Tapi anaknya diasuh oleh siapa? Curi-curi waktu bapaknya mau datang jenguk anaknya. Masa cerita anak-anak itu begitu? Harusnya anak ketemu ayah tuh ya kapan aja bisa. Kenapa harus begitu? Karena cerita Ant-Man itu dia ada pisah dengan ibunya si anak itu. Kalau anak-anak dapatnya cerita yang ada di Marvel, ada yang di kartun, tapi dia nggak dapat cerita Quran, ya berarti bagian bapak-bapak lah yang menceritakan kisah Quran yang kayak gini, biar dia dapat cerita itu. Coba tanya dia, Batman ada istrinya? Ada anaknya? Apakah anak Batman jadi Batman juga? Kisah-kisah yang ada di televisi, ya itu banyak menginspirasi. Berarti anak-anak itu suka dengan cerita. Kayak Serafil bilang ke adik-adik itu, adik-adik jangan ketipu sama cerita-cerita itu deh. Adik-adik punya cerita yang lebih keren. Ada Yusuf kecil, ada Musa kecil, ada Ibrahim muda, ada siapa lagi? Ada Ismail kecil, ada siapa lagi yang kecil? Ada Isa kecil, semua ada di Quran. Dewasa, remaja, ada juga ceritanya. Mau yang mana? Tapi karena bapaknya mungkin nggak baca cerita ini. Bapak-bapaknya baca cerita apa? Allah, sebentar Ustaz. Bapak-bapak baca cerita apa? Film apa? Emang bapak-bapak suka nonton? Nonton film? Enggak juga kan? Tampang-tampangnya enggak nonton film tuh. Bapak-bapak enggak nonton Marvel, Zak. Bapak-bapak itu Serafil yakin semuanya ngaji. Ngaji. Ya kan? Ngaji semua itu. Ya. Walaupun Qur'annya kebalik gitu kan. Enggak, maaf. Tapi subhanallah. Nah, ini kan kisah Quran. Jadi dalam benak wanita-wanita muslimah itu proyeknya adalah jauhkan anak-anak dari godaan syaitan. Maka bikin rumah itu steril. Alhamdulillah Israel sampai hari ini nggak ada ceritanya di depan anak itu ditontonin apa. Nggak ada, masih kecil dia. Ya. Jauhkanlah semuanya itu. Wong kita yang mampu lakukan. Siapa lagi kalau bukan kita sebagai orang tua? Baik, bapak-bapak, ini cerita apa? Ini cerita putrinya Imran. Putrinya Imran ini menjadi manusia yang paling keren di kalangan wanita. Makanya tidak ada satupun cerita perempuan di dalam Quran Allah sebutkan nama mereka selain Maryam. Padahal di Quran ini ada 17 kurang lebih kisah perempuan. Di Quran ini ada 17 kisah perempuan. Tapi enggak satu pun nama yang disebut selain Maryam. Karena istimewa. Kok bisa istimewa? Lihat halaman sesudahnya. Ayat 42. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam inna Allaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Wanita pilihan, Allah langsung yang pilih. Disampaikan oleh pesan ini oleh malaikat. Allah telah memilihmu wahai Maryam. Allah muliakan Maryam. Nama satu-satunya perempuan yang diabadikan di Quran itu Maryam. Di atas seluruh manusia-manusia ataupun wanita-wanita lainnya, Maryam diunggulkan oleh Allah.
Lihat apa pesan Allah berikutnya. Ya Maryam, uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Apa ayat 43-nya? Wahai Maryam, taatlah Allah. Ini pesannya sederhana banget. Kenalkan sama Allah. Kenalkan anak-anak pada Allah. Menjadi mulia dimuliakan untuk apa? Diperkenalkan tentang siapa Robnya. Awalnya bisa dari minuman. Israfil berapa kali itu cerita ke adik-adik itu, anak-anak 4 kids itu usia mereka 5 sampai 15 tahun. Setiap hari Selasa siang. Israfil tanya, adik-adik kalau ngelihat di meja makan ayam goreng, kalian mikirnya apa? Ada ayam goreng di meja makan. Apakah tiba-tiba ayam goreng itu jadi ting langsung? Enggak. Ada Kak Ros yang goreng ayam itu. Barulah sampai di meja makannya siapa? Upin dan Ipin. Apakah Upin dan Ipin langsung dikasih makan? Enggak. Harus berantem dulu sama Kak Ros. Kak Ros nak makan ayam goreng. Pas giliran Kak Ros gak mau gorengin ayam goreng, dia beli sama Mail. 2 singgit. Nah, Mail jual ayam bakar. Tapi bukan ayam goreng. Coba dalam benak anak-anak dibawa ke cerita ayam goreng itu aja. Israfil bawa ke surat Abasa. Di Abasa itu Allah suruh apa? Mau lihat ini apa Abasa? Nah, Abasa lah dulu. Nanti balik ke sini, baru balik ke yang tadi. Buka surat Abasa. Abasa itu sesudah surat An-Nazi'at tadi yang kita baca. Ayat 24. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Udah gitu doang ayatnya. Apa artinya? Hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Tapi anak-anak zaman now yang sukanya pakai abang online, itu dia nggak paham. Dia taunya makanan itu udah tersedia di meja makannya, tinggal disantap atau bukan di meja makan, di kamarnya, tinggal santap aja. Tapi kalau kita ajak dia ke Quran, kita bisa tanya, Allah katakan perhatikan yang kau makan itu. Akhirnya ada 3 anak-anak muda tadi itu, mereka bikin di Instagramnya. Dengan cara mereka, dengan bahasa mereka sendiri, terinspirasi dari ayat barusan. Dari mana ayam goreng? Oh ternyata ibu bunda tadi pagi beli di pasar. Pertanyaannya, apakah di pasar ada yang nyembelih? Oh iya, ada yang nyembelih. Dari mana waktu disembelih itu? Ayamnya dari mana? Oh dari peternak. Peternaknya di mana? Entah di mana. Mungkin di Sukabumi, mungkin juga di Pamulang. Wallahu a'lam. Tapi ternyata apa? Ayam itu bisa jadi besar. Apakah langsung besar? Enggak juga. Dikasih makan biar jadi gede. Dari mana pakannya? Oh jagung. Jagung itu tumbuh sendiri? Enggak. Jagung itu bisa tumbuh karena ada air yang Allah turunkan dari langit. Jadi dia bukan mikirnya halal haram dan makanan itu, enggak. Dia mikirin kok bisa ayam goreng itu sampai di meja makannya. Ternyata melewati berapa orang. Bundanya, tukang jualan ayam, yang motong ayam, peternak ayam, kemudian petani yang nanamin pakan ayam. Kemudian apa lagi? Dan seterusnya, ujung-ujungnya siapa? Allah lagi. Jika tanpa izin Allah, sampai nggak ayam goreng di meja makannya? Itu satu hal. Tapi ayam goreng apakah enak kalau tanpa garam? Apakah enak dimakan begitu saja atau haruskah digoreng dulu? Berarti dari mana minyaknya? Kalau semua itu jadi bahan pikirannya, akhirnya apa? Dia nggak jadi makan. Karena mikir terus kan? Makanya oleh Allah lanjutkan, anna sababnal ma'a sabba. Siapa yang turunkan hujan dari langit? Allah. Ketika turun hujan, apakah tanah itu bisa menyerap hujan ataukah tanah itu keras tidak bisa menyerap hujan? Nah, ini semua masih proses membacakan Quran, kemudian dipikirkan. Mikir dia.
Anak tidak pernah tahu bagaimana lelahnya sang ayah untuk bikin apa? Untuk bikin pempek di dapurnya. Dia nggak tahu bagaimana sulitnya bikin cuko untuk pempeknya. Harus berkeringat-keringat ke pasar lagi. Harus nyari alamat rumah orang yang susah betul nyarinya. Itu nggak pernah paham anak-anak itu. Sekiranya anak-anak diajak aja mikirin barusan, disuruh mikirin air yang diminum dan disuruh mikirin makanan yang dimakan. Dia akhirnya apa? Ujung-ujungnya Allah semua. Allah suruh apa? Allah suruh jadi baik. Allah suruh berbakti pada orang tua. Allah suruh kita sholat. Allah suruh kita taat. Makanya Maryam tadi apa? Kalau setan udah jauh semuanya, insya Allah rumah itu bisalah dikondisikan untuk menjadi pribadi-pribadi yang saleh. Tapi kalau banyak syaitan di rumah itu, ada musik, ada joget-joget, ada apa lagi? Ada suara berisik, ada teriak-teriak, susah. Coba ketika anaknya ngaji, mungkinkah ibunya setel lagu-lagu nyanyi-nyanyi buat yoga dan joget-joget? Nggak mungkin, nggak mungkin. Anaknya lagi murojaah, nggak mungkin. Ayahnya lagi tadarus, nggak mungkin. Tapi karena nggak ada yang ngaji, jadi bundanya pun inisiatif. Nyalakan setel radio, setel apa, joget-joget dia. Anaknya pun sama. Dia nonton YouTube sekenceng-kencengnya. Taib ikhwati fiddin, ini baru proses satu nih. Baru tahapan pertama, yatlu alaihim ayatihi. Bacakan Quran, bacakan ayat-ayat Allah aja. Apapun bentuknya ayat-ayat Allah itu. Awalnya dari Quran, kemudian suruh dia lihat alam, suruh dia lihat minuman, suruh dia lihat makanan. Itu semuanya baru tahap satu. Tahap duanya baru tazkiyatun nafs. Sucikan jiwa. Ya, nanti lanjutkan sendiri surat Ali Imran, lanjutkan sendiri surat yang tadi sebelumnya. Nah, sekarang kita balik ke Al-Jumu'ah ayat 2. Kita lihat step 2-nya. Ya. Allah utus Nabi Muhammad. Bangsa Arab ketika itu ummi, buta huruf, tak pandai baca, tak pandai menulis. Tapi mereka mau menjadi baik. Sesudah dibacakan Quran, mereka berfikir. Apa yang mereka fikirkan? Kita sudah perlihatkan dua hal. Di surat Abasa Allah suruh lihat makananmu. Di surat Al-Waqi'ah Allah suruh lihat apa yang kalian minum. Maka nomor 2 tazkiyah wa yuzakkihim. Sesudah yatlu alaihim ayatihi, baru yang kedua apa? Wa yuzakkihim. Apa arti tazkiyah? Mungkin orang-orang Indonesia lebih populer dengan tasawuf. Makanya tasawuf itu dulu Israfil masih kecil, hampir di setiap waktu Israfil kecil di musola dekat rumah itu ada kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin terjemahannya kan? Kitab Ihya itu di dalamnya diajarkan tentang apa? Akhlak. Itu dulu. Ya, walaupun kesininya banyak pembicaraan tentang bagaimana kitab Ihya itu sendiri, apakah hadis-hadisnya itu sahih, itu pembicaraan baru sekarang ini. Dulu waktu kecil enggak. Kemudian ada pula masjid yang menyiapkan buku Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu seperti di Masjid Munawwarah ini. Dulu kalau tidak salah Israfil Abah itu 2 kali menghatamkan untuk jemaah Masjid Munawwarah. Setiap sholat dibacakan kitab Riyadhus Shalihin dan terjemahannya. Apa arti Riyadhus Shalihin? Taman-taman orang-orang saleh. Itu kitabnya yang di depan ini. Ya, ada 2 jilid yang versi ini yang dulu Abah baca, 2 jilid juga tapi warnanya hijau. Yang ini yang baru, yang coklat. Kemudian apa lagi? Itu waktu kecil. Ada lagi masjid yang membacakan kisah-kisah sahabat. Itu pun kisahnya apa? Yang ditulis oleh Al-Kandahlawi. Sampai hari ini jemaah tabligh membacakan kisah-kisah itu. Kalau kita mau, di rumah kita pun bisa. Ada Riyadhus Shalihin, ada Ihya Ulumuddin, ada cerita Hayatus Sahabat. Di samping Quran dibacakan, ceritakan juga itu. Untuk apa? Tazkiyatun nafs. Contoh Bilal. Bilal ibn Rabah. Bilal bin Rabah adalah muazzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini mantan budak, dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq
Kemudian apa? Menjadi orang yang pertama kali mengumandangkan azan. Makanya Bilal itu nama aslinya memang Bilal. Tapi di Indonesia alhamdulillah semua muazin disebut Bilal. Ya. Makanya Bilal hari ini adalah fulan, berarti muazinnya. Ya. Oke, berarti apa? Menghormati apa yang telah dilakukan oleh Bilal. Bilal ini pernah berantem sama Abu Dzar. Pernah berantem sama siapa? Abu Dzar. Abu Dzar ini dulunya preman, maling dia dulu, tapi sudah mendapat Quran, jadi orang soleh. Banyak hadis diriwayatkan. Tapi waktu awal-awal dia masuk Islam, Abu Dzar ini bertengkar sama siapa? Berantem sama Bilal. Sampai Bilal ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Dzar gituin aku ya Rasulullah. Kalau sekarang, wah pasti Abu Dzarnya bilang, oh lapor nih, lapor. Enggak. Enggak begitu dia. Rasulullah langsung panggil Abu Dzar. Marah Rasulullah pada Abu Dzar gara-gara ternyata apa? Bilal itu dibully oleh Abu Dzar karena apa? Omongannya nggak benar. Omongannya itu nyakitin Bilal itu karena dia budak hitam itu. Dulunya. Nih lihat, sesudah Abu Dzar ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Dia tungguin Bilal keluar dari masjid. Udah Bilal udah mau nyampe tuh kan, udah mau keluar masjid. Dia taruh kepalanya di lantai, di tanah. Wahai Bilal, injak kepala ini. Injak kepala saya Bilal. Dia ditegur oleh Nabi. Kata-katanya ini apa? Nyakitin Bilal. Dia mau minta maaf sampai digituin tuh Bilalnya. Bilal, ente injak aja kepala ini. Kan fair banget tuh. Ditegur oleh Rasulullah gara-gara lisannya. Memang kenapa Abu Dzar demikian? Memang karena tadi masa jahiliyahnya. Tapi sesudah ditegur oleh Rasulullah, ada ayat yang oleh Allah Rasulullah diingatkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, dia langsung minta maaf ketika itu juga. Kan keren. Enggak pakai lama minta maaf itu. Mengapa? Karena Quran ngajarin siapapun yang baca Quran, mudahlah dalam memaafkan orang lain. Bahkan bukan orang beriman yang kau maafkan, hatta dia kafir sekalipun, maafkan manusia. Begitu Allah firmankan dalam surat Ali Imran, maafkanlah manusia. Kalau anak-anak diajarin untuk suka memaafkan orang, bapak-bapak akhirnya apa? Mudah memaafkan salah anaknya. Kalau mudah memaafkan salah anaknya, ngapain dimarah-marahin? Israfil sampai nanya, adik-adik, siapa di antara bunda-bunda kalian yang nggak pernah marah? Heboh semua itu. Ternyata nggak ada, semua bunda pernah marah. Tapi yang kerennya ketika anak-anak belajar hadis. Israfil waktu kemarin ke mana itu? Ke Megamendung. Ustadznya cerita, ketika ada ibunya marah, si anak ngomong ke bundanya, la taghdab walakal jannah. Diam bundanya. Ini anak-anak yang dikenalkan dengan Rabbnya, dikenalkan tentang Rasulnya, dikenalkan tentang agamanya, itu jadinya beda. Itu Bilal barusan. Langsung maaf itu nggak pakai nunggu-nunggu, nggak pakai ntar biar duluan, nggak ada cerita gengsi-gengsinya. Bilal, Abu Dzar. Sekarang coba kita lagi bertengkar, biasanya sholat dia sama-sama di pojok situ berdua, biasanya sama. Pas bertengkar satu situ, nggak mau ketemu. Dilihat dulu, udah kawan tuh udah pulang, baru dia pulang. Makanya Rasulullah bilang, nggak boleh lebih 3 hari kalau diamin orang. La yahjurul muslim akhahu fawqa thalath. Nggak boleh mendiamkan sesama muslim lebih dari 3 hari. 3 malam tuh nggak boleh. Lewat 3 malam, kata Nabi, tidak halal. Tidak halal bagi muslim mendiamkan saudaranya muslim lebih dari 3 malam. Ustaz, mendiamkan istri 3 malam itu urusan antum lah ya. Ya. Biasanya kalau istrinya didiam-diamin itu ada surprise. Ya. Surprise-nya apa? Langsung jadi anak insyaallah. Tapi balik ke cerita, maafkan Israfil yang masih ya.
Jadi kata Nabi, tidak halal bagi muslim mendiamkan saudaranya muslim lebih dari 3 hari. Yang paling baik siapa? Kata Nabi, yang paling baik adalah yang memulai dengan Assalamualaikum. Makanya Bilal bertengkar dengan Abu Dzar tak perlu lama, langsung seketika maafin, selesai. Fair banget jadi orang. Kalau kita enggak, gengsi, egois, nantar aja, enggak, tutup pintu, kunci pintu, kabur, tinggalin rumahnya, enggak mau ngobrol sama bundanya, dimatiin HP-nya. Itu dari mana? Yang ngajarin siapa coba? Quran enggak pernah ngajarin begitu. Quran justru ngajarin apa? Sesudah Rabbnya, sesudah Allah, maka nomor 2 adalah ayah ibumu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Derajat di bawah Allah itu adalah ayah dan ibu. Kalau ada hari ini ternyata anak-anak kesel sama bundanya, kesel sama ayahnya, langsung dia minggat dari rumah, berarti dia belum paham ayat barusan. Berarti kita perlu nih PR memperkenalkan Allah dan ngajak supaya jadi baik. Tazkiyatun nafas itu ngapain dendam lama-lama? Kemarin Israfil sampaikan, adik-adik tahu nggak dek? Apa yang membuat iblis dikutuk, dimarahin, dihukum? Dia sombong. Berarti kalau pengen masuk surga, jangan sombong. Apa yang membuat Nabi Adam harus diturunkan dulu ke dunia? Satu juga, maksiat. Berarti kalau mau masuk surga, jangan maksiat. Simpel ceritanya. Adam bermaksiat, iblis dia sombong. Dua-duanya nggak pantas ada di surga. Adik-adik pengen masuk surga, satu, jangan maksiat kayak ayah kita dulu. Yang kedua, jangan seperti iblis dia sombong. Orang sombong nggak ada di surga. Kan dia dapat cerita Adam dia dapat, cerita iblis dia dapat, cerita Quran dia amalkan. Kalau gitu nggak boleh dong sombong. Quran mengatakan agar supaya berbakti pada kedua orang tua. Quran ajarkan, Ibrahim punya ayah. Nabi Ibrahim ayahnya kafir apa Islam? Kafir atau Muslim? Kafir. Bikin patung. Siapa bapaknya bikin patung? Tak ada. Tapi apa kisahnya? Kita lihat surat Maryam. Ustaz, lompat-lompat Ustaz. Nah, tak apa-apa lompat-lompat. Macam Spiderman. Surat Maryam Allah cerita tentang Nabiullah Ibrahim. Waktu itu dia dimarahin sama papanya. Ayat ke-46. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Ini Israfil sudah sampaikan ke adik-adik itu juga. Ya bapak-bapak yang penasaran pengen lihat, lihat aja di YouTube Tadabbur Quran for Kids. Ya. Ini ada ceritanya waktu itu ke anak-anak. Kalau memang bapak-bapak belum bisa ceritakan ke anak-anak, suruh aja tonton. Ya. Itu semua waktu itu cerita ke anak-anak. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka. Lo enggak selesai ngomongin papa, lo enggak selesai ngomongin papa terus tentang Tuhan papa wahai Ibrahim, papa lempar kamu pakai batu nanti. Coba, ada enggak bapak-bapak yang marahin anaknya seperti itu? Ada? Kan enggak ada. Tapi Ibrahim memberikan apa? Jawaban yang keren banget. Apa jawabannya? Kemudian ayahnya bilang, ente nggak selesai ngomongin Tuhan papa. Kan papanya kan memahat patung. Itu dalam kasus yang lain, Ibrahim tuh sampai suapin patungnya papanya. Bapaknya kan bikin patung kan? Disuapin patung tuh makan. Nah, makanlah kau, makan. Patung makan. Coba bapaknya digituin coba. Bukan bapaknya, patung yang dibikin bapaknya di depan jemaahnya. Bapaknya kesel juga tuh kan. Ya anak muda lah. Dah gitu, apa lagi? Sama Ibrahim ditempel yang mukanya. Makan. Kata Allah, darban bil yamin. Pak, digituin. Lo kok nggak diem aja bos? Kok nggak balas? Itu kira-kira bapaknya gimana rasanya? Hah? Kesel? Tapi itu kasus yang lain di suatu waktu. Tapi kalau baca kasus ini, coba lihat. Jangan ayat ini dulu ya, lihat ayat atasnya. Ayat 42. Saat ketika Ibrahim dia mengatakan kepada papanya, wahai ayahku sayang. Jadi di ayat ini Ibrahim memanggil papanya, ayahnya itu bukan ya abi, tapi ya abati. Dalam bahasa Arab berbeda kalau abi dengan abati. Abi itu ayahku.
Kalau abati panggilan manja untuk ayah, panggilan sayang untuk ayah. Masing-masing kan punya panggilan sayang untuk ayah kan? Manggil ayahnya apa? Papi? Jangan ya. Manggil ayahnya apa? Ayahku sayang, enggak juga lah ya. Ayah, oh ayah. Ya. Tapi yang kasihan itu Upin, ya. Upin Ipin itu tak punya ayah, ya kan? Yang ada atuk dalang sama opa, ya. Oke. Ayahnya dipanggil dengan bukan ya abi tapi ya abati. Itu dah satu poin Ibrahim itu. Wahai ayahku sayang. Mengapa ayah menyembah yang tak bisa mendengar? Mengapa ayah menyembah yang tak bisa melihat? Dan mengapa ayah sembah yang gak bisa kasih kita apa-apa? Gak bisa kasih duit, gak bisa beliin wifi, gak bisa top upin pulsa. Kenapa yang begini ayah sembah? Mengapa ayah menyembah yang tidak mampu mendengar, yang tidak dapat melihat, dan tidak bisa memberikan apa-apa buat kita? Kenapa ayah sembah itu ayah? Itu omongannya keren kan? Ayat kedua, wahai ayahku sayang, aku baru lulus pesantren. Itulah ya bahasanya kan. Aku mendapatkan ilmu yang ayah tak dapatkan dulu. Kalau anak hari ini kan lebih mudah. Dulu kan ayah pengen banget aku ke pesantren. Nah sekarang aku udah lulus pesantren ayah. Aku punya ilmu yang ayah tak punya. Gimana kalau ayah ikut aku? Aku akan tunjukkan pada ayah jalan menuju surga. Itu pasti bangga betul ayahnya itu. Tapi bahasanya sehalus ini Allah abadikan tentang Ibrahim. Kata Ibrahim apa? Aku akan tunjukkan pada ayah jalan menuju surga. Jalan kepada Tuhan. Kalau ayah mau. Ayah mungkin zaman ayah itu belum ada wifi. Belum ada gadget. Sekarang zaman now pakai handphone udah semuanya dapat ayah. Dia dakwahin ayahnya. Dia ajak ayahnya. Kemudian yang berikutnya, ya abati, wahai ayahku sayang, janganlah ayah menyembah syaitan. Dia enggak bilang jangan sembah patung, jangan sembah setan. Karena apa? Setan itu dia bermaksiat pada Ar-Rahman. Setan itu dia tidak mau menjalankan perintahnya siapa? Yang Maha Penyayang. Dia enggak bilang ayah kalau enggak mau Allah itu maha dahsyat siksanya. Nanti ayah dibakar, dipanggang, habis ayah. Enggak begitu kan ngomong Ibrahim. Keren banget kan? Coba kita bapaknya coba. Bapaknya celananya panjang, enggak cingkrang. Ayah tuh itu di bawah mata kaki tuh ya, tuh kan? Sarung ayah tuh panjang, celana panjang tuh neraka loh ya. Ngari betul. Mentang-mentang baru selesai baca hadis, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Semua yang di bawah mata kaki, celana sarungnya bawah mata kaki neraka. Masa ayahnya digituin? Bukan cuma itu, dia lihat celana ayahnya semua di lemari diguntingnya semua. Memang benar-benar orang-orang zaman now itu ya, ngalah-ngalahin. Dia mungkin inspirasinya bukan cerita Quran. Kalau cerita Quran ini lihat, bapaknya itu bikin patung, didakwahin, bahasanya lembut, dipanggil sayang. Bukan dia bilang jangan sembah yang patung yang bapak bikin, jangan sembah syaitan. Karena syaitan itu dia durhaka sama yang Maha Penyayang. Lihat, dia Nabi Ibrahim gunakan lirrahmani. Coba kita gunakan kosakata yang sesungguhnya Allah itu maha dahsyat siksanya. Beda nggak dengan sesungguhnya Allah itu maha pengasih dan penyayang? Beda nggak? Beda. Ibrahim pilih kosakatanya saat dia mendakwahi ayahnya. Kemudian lanjut ceritanya, ya abati inni akhafu ayyamassaka azab. Ayah, aku khawatir kalau ayah nanti kenapa-kenapa, disiksa. Disiksa oleh siapa? Oleh yang maha dahsyat siksanya? Bukan. Disiksa oleh Ar-Rahman. Dia ingin memperhalus bahasanya. Aku khawatir nanti ayah disiksa atau terkena siksaan yang Maha Penyayang. Coba, kok yang Maha Penyayang menyiksa? Subhanallah kan? Ini kisah Quran. Dan kita baca cerita itu. Yang begini untuk mensucikan jiwa. Supaya apa? Lihat. Nah, lihat cerita Ibrahim. Bapaknya kafir, didakwahinya lembut. Bapaknya nyembah patung, diajak ngobrol yang santun. Kan berarti dapat dia untuk tazkiyatun nafas. Tapi ketika ada anak yang dinasihatin papanya, dia kesel, gara-gara HP-nya diambil, dibanting pintu kamarnya. Ini dari mana cerita ini? Mungkin karena sinetron yang dia tonton.
Tapi kita punya kisah Ibrahim, kita punya kisah Musa, kita punya cerita makan, kita punya cerita minum di Al-Waqi'ah, kita punya kisah siapa? Ibundanya Maryam. Nah, para ayah bacakan kisah-kisah barusan. Lanjut ceritanya. Fatakuna lisyaitani waliya, ayat 45. Nanti ayah jadi temannya setan. Kalau sama-sama setan, ya di neraka lah. Kalau temannya setan di mana? Ya neraka, karena setan di neraka. Terus apa kata ayahnya? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Ibrahim, lu enggak kelar-kelar ngomongin Tuhan papa. Nih, lempar kamu. Hah? Digituin sama papanya. Antum bayangin tuh, papa kayak gitu, asyik apa enggak? Asyik. Coba antum digituin sama bapak antum gituin. Dilempar pempek. Apa pempek pula? Apa namanya? Cukonya, apa botol-botolnya? Atau dilempar kebab gitu kan? Subhanallah, ini cerita. Ayat la arjumannak, aku rejam kamu. Rajam itu lempar pakai batu. Kemudian kata bapaknya apa? Wahjurni maliya, biarkan papa sendirian. Disuruh pergi, diusir anaknya coba. Tapi subhanallah, lihat. Ayat berapa sekarang? 47. Qal, berkatalah Ibrahim, salamun alaika. Keselamatan untuk ayah. Semoga papa enggak kenapa-kenapa. Semoga papa selamat. Sa'astaghfiru laka rabbi. Ayah, aku akan terus memohonkan ampunan pada Rabbku, pada Allah untuk ayah. Karena Rabbku udah baik pada aku. Innahu kana bi hafiyya. Makanya ulama memberikan catatan untuk ayat ini. Anda tidak bisa membuat marah ayah Anda itu apa? Berhenti. Tapi Anda bisa mengontrol diri Anda sendiri untuk tidak balas memarahi ayah Anda lagi. Ibrahim memberikan contoh. Ibrahim nggak bisa menghalangi ayahnya untuk marahin dia. Tapi Ibrahim kan bisa mengontrol dirinya untuk tidak balik marahin ayahnya. Subhanallah, ini kisah ini baru turun ayatnya. Kan enggak, dari dulu udah ada. Tapi perlu dibacakan. Kalau sudah dibacakan, akhirnya apa? Tazkiyah itu masuk tuh. Kita bisa mensucikan jiwa. Kita nggak mau menyembah selain Allah. Yang kita sembah hanya Allah satu-satunya. Tapi ketika membaca kisah Ibrahim yang kenal Allah itu mempunyai sikap dengan bapaknya yang kafir seperti barusan, akhirnya kita pengennya apa? Pengennya tetap baik walaupun bapak kita kafir. Bentuk baiknya anak itu kepada orang ayahnya adalah apa? Mengajak dia untuk tetap jadi masuk Islam. Makanya dalam surat Luqman Allah pun ajarkan, biar orang tuamu itu kafir, musyrik, dia ngajak kepada kesyirikan, kekafiran, jangan dituruti, tapi tetaplah sahib wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah berbuat baik pada kedua orang tuamu di dunia ini dengan cara yang baik. Maka di antara yang bisa kita lihat hari ini ya Ustaz Felix Xiao itu. Beliau berulang kali katakan, kalau mau lihat toleransi, kurang toleransi apa lagi? Papa saya itu masih kafir. Datang Ustaz Felix, datang cucunya ayahnya itu, anaknya Ustaz Felix, untuk apa? Ngajakin kakeknya masuk Islam. Spontan dia ngajak kakeknya masuk Islam. Kita nggak bisa membuat orang itu berhenti, jangan melakukan, enggak. Tapi kan kita bisa mengontrol diri kita supaya tidak marah-marah, supaya tidak musyrik, supaya tidak zalim, kan bisa. Ibrahim memberikan contoh, Allah memberikan kisah untuk kita. Makanya tazkiyatun nafs. Kisah Abu Dzar tadi bisa membuat kita apa? Jangan egois, kalau salah katakan salah. Segera meminta maaf. Itu kisah Abu Dzar dengan Bilal. Kalau kisah Ibrahim barusan terhadap ayahnya apa? Dia memang tidak bisa membuat ayahnya nggak marahin dia, tapi dia bisa berbuat baik pada ayahnya walaupun sedang marah-marah. Dia katakan, salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan terus memohonkan ampun untukmu dari Tuhanku wahai ayahku, karena Tuhanku sudah baik pada aku. Dia sampaikan pesan-pesan terselubung. Ar-Rahman, Allah Maha baik.
Biar Allah siksa tapi tetap Ar-Rahman. Allah udah baik sama aku. Biar ayahnya mikir. Itu namanya tazkiyah. Contoh. Kalau gelas ini berkarat, ya, gelas ini ada karatnya, ada bekas kopinya udah kering, udah sebulan gak dicuci, ya, atau ada bekas tehnya, ya. Yang suka kopi, konon, Israfil baca di Al Jazeera kemarin, beberapa hari yang lalu, 2030 stok kopi menipis. Yang kualitas-kualitas bagus sepertinya sudah mulai akan hilang karena saking banyaknya warung kopi di Pamulang. Walaupun Almun Coffee belum mulai lagi. Ya, ini sebagai selingan doang, ya. Jadi ternyata karena banyaknya orang yang minum kopi hari ini, konon 2030 susah untuk mencari yang kualitasnya bagus. Makanya kalau sesuatu, belajar dari Nokia. Nokia, pimpinannya Nokia dulu dia bilang, semua segala cara udah dicoba untuk tetap Nokia bisa eksis. Tapi dia bertanya, kok sekelas Nokia? Orang dalam benaknya dulu kan, Nokia itu udah nggak ada lah saingannya kan? Kok bisa runtuh juga? Kok bisa hancur juga? Pelajarannya apa? Kalau orang beriman, dia tahu semuanya ada ajalnya. Nokia kan nggak paham tuh, bosnya yang punya Nokia itu nggak paham. Semua itu ada ajalnya. Biar cepat, biar lambat, pasti ada ajalnya. Ada waktu expirednya. Antum kira Yahoo itu dulu hebat, tapi udah hilang. Hari ini dengan Google, apakah Google akan terus menerus? Semua ada ajalnya. Siapa yang menyangka Hyundai bisa naik secepat hari ini? Siapa yang sangka Ford bisa habis terkalahkan oleh apa? Mobil-mobil yang baru muncul hari ini. Siapa yang sangka? Makanya semuanya ada ajalnya. Makanya jangan terlalu bangga dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Ya, ini hanya selingan. Oke, balik ke ayat. Ayatnya sampai mana tadi? Tazkiyah. Kalau gelas ini berkarat, kita isi air terus menerus, akankah karatnya hilang? Kalau terus menerus diisi, gelas berkarat, ini wadahnya ini, buat minum ini berkarat kan? Ada bekas kopi, bekas tehnya, bekas apalah lagi susu. Kita tuang air terus menerus, bersih nggak dia? Berapa waktu yang kita butuhkan? Lama. Tapi sebelum kita tuang air ini, kita cuci dulu gelasnya. Antum pilih yang mana? Mau minum, mau nunggu yang tadi gelasnya sampai bersih dituang airnya, atau dibersihkan dulu waktu untuk minum? Pilih yang mana? Itulah mengapa Quran itu mengajarkan pada kita di Al-Jumu'ah, sesudah dia paham ayat-ayat, kemudian dibersihkan hati, itulah wadah. Kenapa wadah ini harus dibersihkan dulu? Supaya nanti ketika Quran itu ditaruh di situ, dia lebih mudah untuk sami'na wa ata'na. Tapi kalau ininya belum selesai dibersihin, dia udah paksakan Al-Quran masuk, insya Allah dia akan bisa berubah, insya Allah. Tapi waktunya lama, tidak seperti yang barusan. Maka di Quran itu didahulukan apa? Sucikan dulu jiwamu, baru kau belajar Quran. Akan berbeda ceritanya kalau kita belajar Quran, tapi ternyata akhlaknya belum mencerminkan akhlak Qurani. Maka belajarkan anak-anak tadi itu, ceritakan kisah-kisah Quran, ceritakan kisah Nabi Musa. Orang jahat sekelas Fir'aun aja diajak untuk jadi baik. Ya perkara dia terima atau enggak kan urusan lain. Yang penting saya memulai untuk mengajak orang jadi baik. Ibrahim mendakwahkan ayahnya. Perkara ayahnya mau terima apa enggak bukan urusan dia. Tapi dia udah melakukan sesuatu yang di mata Allah itu dinilai pahala. Makanya tazkiyatun nafs itu steps kedua sebelum kita belajar Quran. Maka bersihkanlah wadah ini. Hilangkan sifat dendam, hilangkan sifat dengki. Siapa yang nonton di Avengers, dia akan paham bagaimana dendamnya semua hero-hero itu pada Thanos. Siapa yang nonton Tom and Jerry, dia akan tahu kalau dipukul, balas pukul. Itu yang Israfil baca dulu saat kenapa Upin Ipin itu harus muncul.
Kata mereka, konon ada ahli psikologi bilangnya, kalau anak-anak itu nonton Tom and Jerry, kalau Anda dipukul oleh Jerry, maka Tom harus balas. Kalau Tom diambil digodain sama Jerry, apa yang terjadi? Nggak kuat dia menghadapi, maka panggil si anjing dognya itu. Itu aja terus. Tapi pelajaran juga dari Upin Ipin. Mengapa Upin Ipin umurnya tak tua-tua? Itu pun pelajaran juga. Itu nanti kita bilang ke Upin Ipin. Bahayanya anak-anak nonton Upin Ipin, anak-anak tidak besar-besar. Bisa juga. Padahal dalam Ar-Rum kata Allah, awalnya kalian lemah, kemudian kalian kuat, kemudian kalian tua. Itu berputar terus. Tapi kan kayaknya film-film nggak mampu menceritakan itu kan? Karena dia pengen tetap eksis. Film-film yang sudah mati, dia bikin reborn-nya. Kalau cerita Quran nggak ada wafat, ada Idris. Ada Idris wafat, ada Nabi sesudah. Ada Nuh, ada Saleh, ada Hud, ada siapa lagi? Ada Syuaib, ada Musa, ada Harun, ada Zulkifli, ada Daud, ada Sulaiman, ada Ilyas. Nah, itu cerita Quran. Mati yang meninggal yang satu, wafat yang satu, muncul Nabi yang satu lagi. Itu Quran. Tapi berbeda dengan kisah-kisah yang ada di dunia perfilman hari ini. Maka step nomor 2, orang yang sesat tadinya bisa berubah kalau apa? Hilangkan sifat dengki. Ketika mereka semua di Avengers yang berapa puluh itu kesel sama Thanos, kemudian dapat ide dari Ant-Man. Ya kan? Nonton nggak kalian? Ant-Man bilang kita harus mundurin waktu. Dimundurin waktu atas bantuan Iron Man kan? Dimundurin waktu. Dicuri lagi semuanya yang sudah didapatin sama siapa? Thanos. Nah, kalau begini tontonannya, musyrik dia. Kenapa musyrik? Mana ada ceritanya waktu dimundurin? Allah bilang di Quran apa? Nggak ada yang bisa dimundurkan. Kalau sudah sampai ajalnya, maju nggak bisa, mundur tak bisa. Kalau nonton Avengers bisa. Anak-anak dapat yang mana? Masa kuat kayak Iron Man tapi balas dendam sama Thanos? Masa udah hebat kayak Captain America masih dendam juga? Enggak hebat mereka itu. Yang hebat itu yang enggak ada dendam dalam dirinya. Rasulullah itu setiap malam, bahkan sahabat Nabi setiap malam dihilangkan semua sifat-sifat rasa kesel, dendam sama sahabat-sahabatnya, semua dihilangkan dulu sebelum bobo. Semua udah dimaafkan. Nah, ajarkan anak-anak, jangan ada dendam. Ada doanya, ada. Karena Allah bilang, saat masuk surga, sesaat sebelum masuk surga, sifat dendam itu dicabut dari semua diri orang-orang mukmin, penghuni surga. Bahasanya apa? Ghil. Dalam Quran apa bahasanya? Ghillun. Apa itu ghil? Dongkol, sakit hati, kesel, dendam, dengki, semua itu kategorinya ghil. Itu penyakit hati nih. Dan Quran bisa mengatasi semuanya itu. Quran punya kisah-kisahnya. Makanya Nabi Musa alaihissalam, kita tutup dengan kisah Nabi Musa. Satu lagi dalam surat Al-Qasas, ya. Ayat 15. Ayat 14 dulu. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Al-Qasas surat 28 ayat 14. Ketika Musa dewasa. Lihat ya, bukan Musa kecil lagi. Kalau Musa kecil masih dalam peti, dihanyutkan di sungai, diambil oleh istrinya Firaun, dijadikan apa? Anak angkatnya. Itu Musa kecil. Sekarang Musa remaja, bacakan.
Subhanallah, Allah cerita Musa remaja ini udah bisa mikir, udah pinter, udah hebat, udah keren. Kalau Musa kecil pernah narik jenggotnya siapa? Firaun. Musa kecil, makanya Firaun agak-agak kesel juga tuh. Wih, ini anak ini kayaknya nih bahaya nih. Tapi karena Musa kecil makanya belum diapa-apain kan. Nah, ini sekarang Allah bilang Musa udah dewasa. Lanjut. Terus. Musa masuk ke sebuah kota di negeri Mesir saat penduduknya sedang istirahat siang hari. Musa mendapati di kota itu 2 orang laki-laki sedang berkelahi. Yang satu dari Bani Israel, sedang yang lain. Oke, sekarang ada 2 orang berkelahi. Satu jamaah mujahidin, Masjid Mujahidin yang di Bundaran, satu jamaah Munawwaroh. Yang dibantu yang mana? Ayo. Munawwaroh langsung. Woi, mantap kan? Ternyata sama juga pemikiran Musa. Ya kan? Itu jemaah Munawwaroh tuh kayaknya itu. Walaupun dia apa? Padahal jemaah Masjid At-Taubah. Tapi subhanallah, Allah bilang yang satu dari kelompoknya Firaun, yang satu dari kelompoknya Musa, Bani Israel. Padahal Musa kecilnya di mana? Musa kecilnya di mana? Dengan Firaun. Sekarang antum ya, antum kecilnya di Al-Huda, antum besarnya di Munawwaroh. Ya, ketika anak Al-Huda sama Munawwaroh berantem, antum pilih yang mana? Ayo. Oh, curang antum. Kecil antum di Al-Huda, nggak tahu apa-apa Munawwaroh ini. Musa kecil tuh di Fir'aun. Musa dewasa, ada temennya Bani Israel minta tolong. Berarti ada sifat apa dalam diri Musa? Ya, temen aneh bos. Padahal kecilnya dia di mana? Di situ. Di istana Fir'aun. Tapi fastaghathahu alladhi. Nah, istighatsah itu dari kata-kata barusan. Istighatsah itu minta tolong. Lanjut. Nah, orang yang dari Bani Israel minta tolong. Ya, sekarang kan Musa kan tidak dilema sebenarnya kan. Tapi ya dia tahu dua-duanya. Sekarang dia pilih siapa? Pilih siapa? Pilih yang minta tolong dari kelompoknya. Lanjut. Coba antum. Fawakazahu Musa. Wakaza itu gini, bukan wakanda, wakaza. Wakazahu Musa faqadha alaih. Qaid langsung. Makanya kalau ada anak-anak antum pengen antum jadiin kuat, antum suruh hafal ayat ini. Wakazahu Musa, wakazahu Musa. Enggak benar juga. Enggak ada cerita begitu. Kalau mau kuat suruh latihan. Bukan baca ayat. Fawakazahu Musa. Bukan begitu caranya. Bahwa kazahu dia pula ditempeleng kan, dia pula yang mati. Nah, bukan begitu cara. Kalau mau kuat olahraga, kalau mau kuat exercise. Tapi Musa subhanallah, Allah ceritain. Makanya orang Mesir itu, antum coba kalau ketemu orang Mesir antum lihat tangannya besar. Ya, maka kata Allah, Musa menempeleng orang itu, pak, langsung dia. Sekarang kalau antum sebagai anak muda habis nggak sengaja bunuh anak orang, gimana rasanya? Mau sembunyi di mana coba? Di Munawwaroh atau di Al-Huda? Kalau antum sembunyi di Munawwaroh, cerita ke Pak Ake. Kenapa? Anak nggak sengaja habis bunuh orang di dekat kolam renang depan itu. Mana orangnya sekarang? Anak taruh di dekat Pamulang Spoon. Tambah pusing itu Pak Ake. Antum bunuh dia di belakang kebab, antum taruh dia di Pamulang Spoon. Wah, kacau kan? Akhirnya Pak Ake ambil ambulan bawa dia. Selamat antum. Itu cerita dongeng. Tapi subhanallah di cerita barusan Musa langsung, ya Allah, ana bunuh orang. Ana nggak sengaja bunuh orang. Ayo, gimana hukum tak sengaja matiin anak orang? Ayo. Nggak sengaja bunuh anak orang, gimana hukumnya? Kalau di negeri kita diapain dia? Di penjara. Mau di penjara? Pak Ake, tolong Pak Ake. Nangis dia. Pak Ake boleh nggak ngomong nanti kalau ditanya siapa yang bunuh bilang Izak aja ya. Tambah lah pusing Pak Ake kan. Musa enggak, Musa gentle bos. Ini cerita kayak gini tuh hero-nya orang Islam lah ini kan. Kita punya hero yang dia apa? Berani lakukan, berani tanggung jawab.
Ceritakan nih inspirasi-inspirasi, kisah-kisah orang-orang hebat di dalam Quran ini. Mereka adalah para anbiya utusan Allah. Dan saat itu Musa belum jadi nabi. Musa masih Musa dewasa, Musa remaja. Lanjut. Musa berkata, "Bunuh adalah perbuatan setan. Sungguh setan adalah musuh yang benar-benar menyesatkan manusia." Seketika dia tahu itu nggak benar. Bukan dia melarikan diri. Dia tahu, dia langsung ngomong ke siapa? Sebelum ngomong ke siapa-siapa, dia ngomong dulu ke Allah. Apa omongannya ke Allah? Lanjut ayatnya. Qala rabbi inni zalamtu nafsi. Musa berkata, "Wahai Tuhan, sungguh aku telah berbuat zalim kepada diriku. Karena itu ampunilah aku." Allah pun mengampuni dosa Musa. Semua Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah Musa. Dia tahu dia salah, dia ngomong ke Allah. Walaupun sesudah itu nanti dia jadi buronan. Tapi karena dia adukan pertama kali ke Allah, nanti Allah lah yang melanjutkan apa? Urusannya. Musa diberi ilham untuk menuju ke negeri Madian. Musa sampai di negeri Madian malah diberikan keturunan diberikan pasangan, Musa diberikan keluarga, Musa diberikan pekerjaan. Itu kenapa? Karena sebelum ada yang tahu, dia ngomong dulu ke siapa? Ke siapa? Ke Allah Subhanahu wa taala. Persis dengan Nabi Ibrahim. Sesudah Nabi Ibrahim harus minggat, diusir oleh bapaknya, dia tetap ingat sama Allah. Kemudian dia pergi. Saat dia pergi, dia berhijrah, inni muhajirun ila rabbi, aku berhijrah menuju Tuhanku. Saat itu Allah karuniakan juga untuk Ibrahim adalah Allah berikan untuknya anak. Inilah kisah Quran. Memang semua para nabi, sampai Al-Ghazali mengatakan, mengapa Quran menceritakan dalam tanda kutip kesalahan-kesalahan para anbiya? Supaya kita hamba-hamba Allah yang bukan para nabi itu belajar. Nabi aja pernah salah. Terus, dan nabi mau bertaubat. Dan semua taubatnya diterima oleh Allah. Yang nabi aja diterima taubatnya, apalagi antum, apalagi kita. Di antara hikmahnya kata Al-Ghazali apa? Kenapa kesalahan-kesalahan para anbiya diabadikan ceritanya di Quran? Kenapa? Supaya kita enggak minder, enggak putus asa. Allah masih terima taubat kita. Lanjut doanya satu lagi. Ya Allah, karena yang barusan udah kejadian memang aku tak rencanakan. Habis ini jangan lagi lah ya. Aku memang ternyata memang kuat ya Allah. Bisa nempeleng, cuman jangan lagi aku menjadi preman, jangan lagi aku gunakan kekuatanku untuk berbuat jahat. Gak usah lagi ya Allah, udah cukup lah itu. Subhanallah. Inilah beberapa kisah Quran. Bacakan ayat-ayat Quran, kemudian mulailah diajak anak-anak itu untuk apa? Tazkiyatun nafs, sucikan jiwanya. Jadi belajar dari hero-nya siapa? Nabiullah Musa. Dia berani bertanggung jawab, dia minta ampun sama Allah, dia jadi seperti Ibrahim, dia belajar dari kisahnya Maryam, baru kemudian dia pelajari Quran. Ya, maka di Al-Jumu'ah itu nomor 3, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Barulah Nabi proses ketiga mengajarkan Quran, bagaimana hukum halal haram dan semuanya. Baru kemudian diajarkan hadis, walaupun tadinya mereka sesat, mereka bisa jadi hebat. Mungkin cukup sekian untuk malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Waktunya sudah banyak. Ya, semoga kita istiqamah dan tetap bersama Al-Quran. Bersamailah Al-Quran, wahai para ayah. PR kita banyak. Ya, anak-anak perlu mendengarkan kisah-kisah barusan. Semoga para ibu juga sama bisa membantu suami-suaminya untuk tetap istiqamah bersama dengan Al-Quran. Buat rekan-rekan yang masih muda, yuk kita tadabbur Al-Quran. Masa pandemi masih panjang sepertinya, ya mungkin setahun lagi, ya maka bersabarlah sedikit. Insya Allah dalam setahun ini kita mampu melakukan perubahan, ya untuk diri kita, untuk negeri kita, untuk bangsa ini insya Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Malam Jumat perbanyak salawat. Yang baca Al-Kahfi jangan lupa ditadabbur surat-surat Al-Kahfi ayat-ayatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.